Meski eks-kolonel ini terlibat langsung dalam penculikan para jenderal pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, dia merasa tetap sebagai seorang patriot bangsa. Begitulah sikap dari mantan Kolonel Abdul Latif. Ya, Abdul Latif, mantan Kolonel Angkatan Darat, adalah salah satu tokoh penting di balik peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu diculik dan dibunuh karena dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Ketika itu, Latif sedang memegang jabatan sebagai Komandan Brigif 1 Jaya Kodam Jaya. Dalam beberapa kesempatan wawancara setelah dia bebas dari penjara, Latif tetap bersikukuh jika Dewan Jenderal itu ada, dan kata dia, jika para jenderal itu tak ditindak, kudeta akan terjadi. Namun, Latif mengaku menyesal kenapa para jenderal itu sampai dibunuh. Ia mengklaim, ketika itu, rencananya para jenderal yang diculik itu hanya akan dihadapkan kepada Presiden Soekarno, tidak dibunuh. Meski begitu, Latif tetap bersikukuh jika dia adalah seorang patriot bangsa. Peristiwa G30 SPKI yang menyeretnya hingga jadi pesakitan tak membuat jiwa patriotnya luntur. Seperti dikutip dari buku Fakta menarik di sekitar persidangan pelaku pemberontakan G30 SPKI yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo. Dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa, saat membacakan pembelaannya, Latif menegaskan jika dirinya adalah patriot bangsa. Kata Latif, dalam sidang itu, walau dia sudah dipecat dari pangkat dan jabatannya, tetapi tak ada seorang pun yang dapat memecat jiwa dan patriotismenya sebagai seorang pejuang yang ikut andil mendirikan Indonesia merdeka. Dalam perjuangan semenjak Revolusi Agustus tahun 1945. Apakah karena saya dipecat ini atau karena peristiwa G30S itu? Dan saya sudah cacat seperti sekarang ini. Saya harus luntur dalam semangat perjuangan untuk mendharma baktikan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Tidak, perjuangan tidak mengenal pasang surut. Dan semangat berjuang untuk tanah air dan bangsa seorang pun yang dapat memecat jiwa dan patriotisme saya sebagai seorang pejuang yang ikut andil mendirikan Indonesia merdeka. Dalam perjuangan semenjak Revolusi Agustus tahun 1945 tetap tercatat di dada saya sampai ajalku tiba. Begitu kata Latif di depan sidang Mahkamah Militer luar biasa. Sikap tersebut juga diungkapkan Latif ketika dia diwawancarai oleh wartawan Tempo di kediamannya usai dia bebas dari penjara. Katanya, jiwa patriotnya muncul ketika dia membaca buku Indonesia Menggugat oleh Bung Karno. Buku itulah yang memberi inspirasi kepadanya sampai sekarang. Bagaimana melawan penjajah yang dengan kejam merampas kekayaan alam bangsa Indonesia. Menurut Latif, sikap dia tidak berubah hingga kini. Dia tetap cinta tanah air Indonesia dengan segala risiko. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah perjuangan untuk berbakti kepada negara. Karena itu sudah menjadi tekad dan cita-cita saya, kata Latif. Buku Kronik 65 catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan, sedikit menyinggung kronologi penangkapan Kolonel Latif di Pejompongan. Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya, ketika penangkapan itu terjadi, satu peleton pasukan Kujang 2 Siliwangi menerobos kamar tempat Latif bersembunyi. Mereka langsung menusuk paha kanan Latif dengan bayonet. Selain itu, dari jarak dekat, lutut kiri Latif juga ditembak. Latif dibiarkan tetap hidup kemudian dibawa pergi dengan jeep gas yang diparkir sekira 20 meter dari rumah tempat persembunyian Latif.